Panglima Bapak Suntono Subianto. Sedangkan penatua yang akan mengakhiri pelayanannya pada periode sebelumnya ini adalah Bapak Penatua Edi Aryawan. Jemaat mohon untuk mendukungnya di dalam doa. Kemudian warta lisan yang kelima, bukan keempat ya, rapat rutin majelis jemaat akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 17.30, tempat gereja. Segenap majelis jemaat mohon untuk hadir. Bagi jemaat yang ingin memberikan masukan atau saran kepada majelis jemaat, kami mohon dilakukan secara tertulis. Kemudian warta lisan selanjutnya adalah percakapan gerejawi pengakuan percaya atau sipil yang akan dilaksanakan besok pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 jam 17.30, tempat gereja. Segenap calon sigi dimohon untuk hadir tepat waktu. Selanjutnya, warta lisan selanjutnya pada malam harinya jam 7 malam akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan gereja yang akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Segenap panitia pembangunan dimohon untuk ambil bagian pada acara rapat tersebut. Kemudian warta lisan yang ketujuh, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 pada ibadah 1 jam 7 pagi, ibadah 2 jam 5 sore atau
Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Teman sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama marilah kita memperhatikan sabda Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 untuk menjadi kata pembuka bagi ibadah kita pada minggu pertama bulan Agustus, sekaligus menjadi minggu pertama setelah sekian waktu kita tidak bisa beribadah secara onsen di gereja. Dan mari kita bersama-sama perhatikan Mazmur 145 ayat 8 dan 9 demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Untuk itu mari kita bersama-sama berjuang mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian nama Yesus yang termulia.
seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya kami jatuh dalam sebuah kelemahan dan bahkan jatuh dalam dosa. Di hadapan-Mu kami mau merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kami secara pribadi. Ya Tuhan, kami percaya, kami sungguh berharap bahwa di balik setiap pengakuan dan penyesalan kami atas dosa, ada anugerah kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semuanya untuk kami berdiri. Mari kita dengan penuh sukacita menerima sabda anugerah Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Dan mari semangat kehidupan kita yang kita ungkapkan dalam kesediaan kita untuk kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan pujian Di Hatiku, ya Yesus.
terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya bacakan demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.
rumah kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu ya. Begitu terlihat dari facial ini, itu beberapa mukanya dari plekot-plekot. Apalagi yang sudah pakai make up sedemikian rupa, begitu pakai masker nggak ketok gitu ya. Pulang-pulang maskernya jadi lipstikan. Bapak Ibu dan sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya kita belajar untuk melihat situasi yang baru ini, tetapi tetap berada dalam satu rel, tetap berada dalam satu koridor. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bahkan di dalam semangat peribadahan kita, baik itu yang dari rumah secara online maupun kita yang hadir di tempat ini, dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang tetap mengarah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Salah satu lagu yang saya kenal ketika mulai bersahabat dengan rekan-rekan komunitas doa KIC, salah satu lagu KIC yang saya suka adalah lagu yang dalam bahasa Indonesia itu diberi judul Arahkan Kami pada Tuhan Yesus. Lagu itu berkata demikian, arahkan kami pada Tuhan Yesus, arahkan kami pada Tuhan kami. Hanya dua kalimat. Dan ketika ini dinyanyikan berulang-ulang, menjadi lagu yang menyentuh, menjadi lagu yang menolong kita untuk bisa mengarahkan hati kita, mengarahkan segenap hidup kita, itu hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, lagu ini memang gampang dinyanyikan. Dalam situasi yang lebih baik, lagu ini gampang untuk dihayati. Tetapi pertanyaannya, apakah ini adalah perkara yang mudah? Senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Tidak gampang. Senantiasa mengarahkan segenap hidup kita ini kepada Tuhan. Tidak mudah. Nyatanya ada begitu banyak godaan-godaan yang mencoba untuk merebut kita dari fokus kita kepada Tuhan. Mungkin karena masalah-masalah kita, mungkin karena relasi kita dengan orang lain. Bahkan sebagian orang mencoba untuk menggeser ketergantungannya kepada Tuhan itu dengan hal-hal yang mungkin berbau supranatural. Lalu mencoba untuk mencari mencoba untuk menggeser hidupnya kepada yang lain. Bahkan ketika kita membaca narasi kita hari ini, ternyata yang menggoda, yang mengganggu kita untuk tetap bisa fokus kepada Tuhan, itu bukan dari luar saja, tetapi juga dari dalam diri sendiri, yaitu kekuatan kita. Yang pertama kita bisa mengatakan, ketika ada seseorang yang merasa dirinya kuat, ketika ada orang yang merasa bahwa kekuatannya ini cukup untuk menyelesaikan, untuk menghadapi segala sesuatu, maka tidak jarang di dalam sebuah kesombongannya orang akan mengatakan, ya sudahlah, buat apa Tuhan, toh saya masih bisa. Dengan kekuatan saya sendiri, dengan segala daya yang saya miliki sendiri. Bukankah tidak jarang orang yang sudah merasa mampu dalam segala hal itu kemudian mengabaikan Tuhan. Atau yang kedua, selaras dengan bacaan kita hari ini yang mengatakan Tuhan, yang ada pada kami itu hanya lima roti dan 2 ikan. Tidak usah kita bayangkan rotinya ini roti apa gitu ya. Dan juga tidak usah kita tanyakan ini ikannya ikan apa gitu ya. Yang bertanya ini ikan apa ya. Kalau ikan ayam gitu ya, apalagi kalkun mungkin bisa untuk banyak orang. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tersirat dari bacaan itu adalah Tuhan, ini loh keterbatasan kami, ini loh yang saya miliki. Sementara orang yang ada di hadapan kami itu 5.000 laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita tergoda, yang membuat kita terhambat untuk bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur dari apa yang kita baca hari ini, dari narasi di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita menemukan bahwa ketika
dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 berbicara tentang Rasul Yohanes yang menjadi korban kejahatan daripada Herodias dan Herodias. Ketika dia mencoba untuk mengingatkan dengan baik bahwa apa yang dilakukan oleh Herodias itu salah, justru malah ketika dia menyampaikan kebenaran, justru yang dihadapi adalah kebinasaan. Jadi kalau kita membayangkan atau kita memperhatikan narasi di dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12, di situ ada sebuah pesta yang meriah, di situ ada sebuah penampilan tarian yang memukau, yang membuat banyak orang termasuk Herodias ini bangga, lalu siap untuk memberikan apapun. Di sebuah pesta yang meriah, sebuah pesta yang menyenangkan, tetapi berakhir tragis dengan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis sebagai anak. Dibandingkan Tuhan Yesus sedang berada dalam suasana duka, Tuhan Yesus sedang berada dalam suasana sedih. Ia berusaha untuk menepi, ia berusaha untuk menyingkir, mencari kesunyian begitu. Tetapi seakan-akan tidak ada celah untuk dia betul-betul berhenti. Ia terus digerakkan oleh hatinya, digerakkan hatinya oleh belas kasihan, dan dia tergerak juga untuk kemudian menolong orang-orang yang datang itu. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya kita mengarahkan hati kepada Tuhan, supaya kita selalu diingatkan ada sesuatu yang harus menggerakkan hati kita, tetapi itu adalah belas kasihan. Dan inilah yang kita temukan teladannya di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, belas kasihan itu tidak hanya terhenti di situ, selesai. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus peduli lalu mengajar, bukan hanya Tuhan Yesus peduli lalu kemudian melakukan mujizat penyembuhan, tetapi juga lebih daripada itu, sebuah karya layanan yang holistik, yang menyeluruh. Dan rupa-rupanya itu sudah mulai mempengaruhi kehidupan para murid. Itu sudah mulai mempengaruhi kehidupan para rasul yang datang. Hal itu nampak ketika para murid kemudian berkata kepada Kristus, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, maka suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Ini kan sudah sebuah bahasa kepedulian. Waktu kumpul kita sudah cukup, sekarang waktunya untuk pulang. Jangan abaikan kesehatanmu, maka carilah makan, begitu kan? Ini kan satu pengingat yang sudah baik, menjadi sebuah bahasa kepedulian juga. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kristus mengatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sebuah karya layanan yang holistik, yang menyentuh seluruh kebutuhan umat manusia, yang menyentuh seluruh kebutuhan setiap pribadi lepas pribadi, bahkan untuk hal makan. Bapak Ibu, kalau kita barangkali sudah tidak terlalu asing dengan kata-kata Tuhan Yesus ini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sepertinya sebuah kalimat yang sangat biasa, sepertinya sebuah kalimat yang sangat familiar kita dengar. Tetapi kalau kita mencoba untuk menghayatinya kembali lebih dalam, apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi pada saat ini, bukankah ini adalah sebuah ajakan yang sangat menggetarkan? Tidak cukup hanya menyarankan, tidak cukup hanya mengarahkan, tetapi sekarang kamu harus menyediakan. Kita harus menyediakan. Tidak gampang. Tetapi sekali lagi ini mau mengingatkan kepada kita, ya inilah pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyentuh semuanya. Dan ini sebenarnya yang tidak menjadi kerinduan kita dalam setiap karya layanan yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar mampu memberikan himbauan, bahkan himbauan yang up to date begitu ya, yang sesuai dengan perkembangan teknologi, tetapi lebih daripada itu, bukan himbauan, tetapi keteladanan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
ketika hati terarah kepada Tuhan, maka ini bukanlah satu hal yang mustahil. Bukanlah satu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Semua sangat mungkin untuk kita lakukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sekali lagi para murid mengatakan, Tuhan, oke, ketika kami mengarahkan hati kepadamu, maka kami mengingat perintah-Mu, kami mengingat keteladanan-Mu, dan kami siap untuk melakukannya. Tetapi apalah artinya yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Para murid masih berkata, Tuhan, inilah keberadaan kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Di mata Tuhan Yesus, keterbatasan yang dimiliki oleh para murid justru menjadi sebuah kesempatan untuk mengungkapkan kuasanya. Justru menjadi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang terbaik. Maka diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus menyuruh para murid bersama dengan orang banyak duduk di atas rumput. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ketika mereka semuanya sudah makan kenyang, lalu sisa 12 tahun. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya mencoba untuk melihat dan memahami situasi ini ketika para murid mau memberikan apa yang ia punya, mau memberikan apa yang ada, bukan mengada-ngada. Lalu Tuhan menyempurnakannya, Tuhan memberkatinya, sehingga apa yang ada itu kemudian bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ada yang menafsirkan ini bukan berarti bahwa 5 rotinya dipotong-potong, nggak tek-tek begitu ya. Ikannya dipotong-potong nggak habis-habis, enggak. Tetapi lebih banyak orang yang mencoba untuk menafsirkan ini dengan mengatakan para murid orang banyak yang biasanya pergi, mereka membawa bekal masing-masing. Mereka mencoba untuk memastikan bahwa bekal ini cukup untukku, bahwa bekal ini cukup untuk keluarga kami selama berada di dalam pengembaraan atau selama berada dalam perjalanan. Itu artinya mereka sedang berada dalam sebuah situasi yang penting saya aman, yang penting saya terpelihara dengan apa yang saya miliki. Orang lain jangan dulu. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus kemudian mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat, orang banyak yang datang itu kemudian tercelingkan hatinya. Ini berarti berbicara bukan hanya untuk saya, untuk keluarga saya, karena ini bekal saya, bukan. Tetapi mereka tercelingkan untuk kemudian membuka semua bekal yang mereka miliki untuk bisa dinikmati bersama-sama. Dan itu artinya mujizat ini menjadi sebuah mujizat. Para murid bukan hanya sekedar melepaskan 5 roti dan 2 ikan, tetapi melepaskan diri dari belenggu kepemilikan untuk kemudian mau membagikannya dengan orang lain. Barangkali ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ada acara perjamuan kasih, betul ya? Perjamuan kasih itu tidak pernah ada kekurangan, tapi seringkali yang ada adalah sisa. Jadi nanti pulangnya masih kelebihan, sudah kenyang masih pulang bawa lagi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan memberikan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, Tuhan akan menyempurnakannya, sehingga kemudian kita bisa membangun relasi yang lebih jauh dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita. Mari kita belajar untuk senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mengingat bagian akhir daripada ibadah kita, ketika bagian pemutusan, di situ ada sebuah kalimat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, artinya secara liturgis GKI menempatkan bahwa proses mengarahkan hati kita kepada Tuhan itu tidak berakhir dalam ruangan ibadah ini, tetapi berlanjut dalam kehidupan keseharian kita, berlanjut dalam setiap perwujudan tugas dan tanggung jawab kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan yakinlah bahwa ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan,
Tuhan pasti akan menjadikan kehidupan kita sebagai saluran berkat bagi sesama. Hari ini akan ada peneguhan penatua untuk periode pelayanan 2020-2023. Tantangan sebagai seorang pemimpin sekaligus menjadi pelayan gereja adalah bagaimana menjadi teladan bagi umat. Bukan perkara yang mudah. Ketika kemarin mengikuti acara konferensi pendeta GKI secara online begitu, salah satu pembicara dari California, orang Indonesia juga yang melayani di sana, pendeta Mauludani. Salah satu hal yang beliau ungkapkan adalah bagaimana seorang pemimpin gereja, bagaimana seorang pastor, pendeta, penatua itu senantiasa siap untuk melayani umat apapun situasi dan keadaannya. Bahkan ketika harus mengorbankan diri, ya korbankan diri, bukan mengorbankan umatnya. Memberi diri dulu, bukan mendorong umat untuk memberi. Oleh karena itu kita berharap mengarahkan hati kepada Tuhan itu menjadi pijakan yang kokoh untuk rekan-rekan yang akan diterjunkan sebagai penatua, baik yang baru maupun yang akan melanjutkan untuk periode ini. Saat teduh bagi kita. Untuk bagi bertiga bersama gereja Tuhan di segala tempat dan segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang tidak budi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan Maha Esa, yang mengajar daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berkata sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang akan. Amin. Kita silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan penatua. Kita datang ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua periode pelayanan 2020-2023 sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong untuk memahami dan menghayati panggilan melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keresahan gereja dan kesejahteraan umat manusia. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam mewujudkan misi Allah. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan pertunjukan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keresahan gereja dan keresahan umat manusia, serta berjuang menantikan kebenaran kerajaan Allah. Pada hakikatnya Allah pelaku utama dalam pembangunan gereja,
Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Untuk semua proses yang telah kita jalani, bahkan sudah kita jalani sejak akhir tahun lalu Desember, mari kita syukuri di dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami calon penatua dalam periode pelayanan yang baru yang boleh Tuhan persiapkan dari akhir tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ialah apa yang menjadi komitmen bersama adalah komitmen keluarga. Apa yang menjadi komitmen yang mengungkapkan adalah komitmen di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap tahapan yang telah kami lewati. Dan biarlah hari ini menjadi sebuah pijakan untuk melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan segenap talenta yang telah Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Perkenankan saya membaca nama-nama calon penatua untuk periode pelayanan 2020-2023. Yang pertama, penatua orang Silalahi masuk dalam periode pelayanan yang kedua 3 tahun ke depan. Penatua Tuti Hariwahyuni, penatua Elizabeth Lestari, penatua Atika Kirana. Beliau berempat memasuki periode pelayanan yang kedua untuk 3 tahun ke depan. Dan Bapak Suntono Subianto memasuki periode pelayanan yang pertama. Untuk itu saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung calon untuk ditentukan sebagai penatua periode pelayanan 2020 sampai 2023? Boleh duduk kembali. Dan untuk para penatua yang akan ditentukan, dimohon untuk maju ke depan. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan juru selamat kita dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab penatua orang Silalahi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab penatua Tuti Hariwahyuni?
Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab penakwa Elizabeth Titi Lestari? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab penakwa Atika Kirana Dewi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Suntono Subianto? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan penakwa Torang Silalaki ke dalam jabatan penakwa untuk periode pelayanan 2020-2023 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Penakwa Tuti Hariwahyudi ke dalam jabatan penakwa untuk periode pelayanan 2020-2023 di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Penakwa Elizabeth Titi Lestari ke dalam jabatan penakwa untuk periode 2020-2023 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Penakwa Atika Kirana Dewi ke dalam jabatan penakwa untuk periode pelayanan 2020-2023 di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Bapak Suntono Subianto ke dalam jabatan penakwa periode pelayanan 2020-2023 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darah-Nya. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayangkan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Jemaat sekalian puja untuk kami berdiri. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berjanji.
Jemaat sekalian, saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam pembangunan jemaat Tuhan. Silakan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam surah syafaat. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Mampukan kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Meskipun ada tantangan dan godaan, bila itu semuanya akan boleh memurnikan kesungguhan kami dalam mengarahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Karena dengan mengarahkan kami kepada Tuhanlah, maka kami akan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, bahkan dengan sesama dan juga segenap alam semesta. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan mampukan kami untuk kami melakukan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, secara khususnya berdoa untuk pemulihan dan pengobatan yang dijalani Ibu Ida Merti. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Tuan Gaul maupun Ibu Tuan Gaul. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang lemah luka dan jalan Tuhan melalui mereka. Berkati gereja kami dalam rangkaian kegiatan sepekan ke depan. Berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, teristimewa rencana untuk pembangunan gereja di tempat yang baru. Pertolongan Tuhan senantiasa nyata atas kami, sehingga dalam situasi kenormalan yang baru kami tetap boleh melayani bersama-sama. Berkati masyarakat dalam upaya untuk terus membangun kehidupan, dalam upaya terus membangun semangat bertolong-tolong. Berkati supaya ada damai sejahtera di tengah kami. Terima kasih ya Bapak, untuk melawat setiap keluarga-keluarga kami dalam upaya terus berbenah, bahkan dalam perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak yang sudah belajar juga menolong mereka. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami rindu menyempurnakannya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan pada pagi hari ini didasari dari Mazmur 35 ayat 18 yang berbunyi demikian. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaat
Dengan kami berdiri, mari kita sama-sama menaikkan pujian pemutusan kita. Senantiasa mengarahkan hidup kepada Tuhan, senantiasa dekat kepada-Nya. Ku ingin selalu dekat kepada-Nya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Demikian akhir dari ibadah kita. Kita bersyukur semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Selanjutnya mari kita senantiasa saling jaga satu dengan yang lain. Sekaligus kita selalu doakan supaya situasi pandemi corona ini segera berakhir dan
secara khusus kita berdoa supaya rencana pembangunan gereja kita mengenai izin sudah keluar dan kita dapat segera merealisasikannya dalam semangat kebersamaan. Selamat